Ya, shalom. Ya, terima kasih untuk Mbak Ari dan tim PAW-nya yang sudah melayani pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saya agak terkejut karena hari ini saya melihat Bu Asadi ada di tengah-tengah kita, ya. Jadi supaya Bapak Ibu nanti nggak bingung, gitu. Jadi Bu Asadi ini memang 2 minggu yang lalu ya, itu terkena serangan stroke, ya, dan serangan stroke ini menyerang pendengarannya, ya. Jadi mohon maaf, beliau ini pendengarannya tidak berfungsi, ya, tapi puji Tuhan sudah bisa beraktivitas. Maksud saya jangan nanti bingung, aku ngundang Bu Asadi meneng wae. Ya maaf, karena memang pendengarannya nanti akan pulih berangsur-angsur karena memang ini stroke memang agak lama untuk. Tapi puji Tuhan sekali, saya kaget karena terakhir saya datang ke tempat beliau sudah minta izin. Minggu pertama saya izin, ya, minta perjamuan kudus tak bawa pulang, biar Henita yang bawa pulang. Ternyata bukan perjamuan kudusnya yang ke Palir, tapi Bu Asadinya yang ke sini. Luar biasa, ya. Terima kasih, ya. Puji Tuhan, ya. Ya, tapi itu tadi, ya. Jadi kalau mau ngomong sama Bu Asadi harus pakai bahasa isyarat, ya. Atau ditulis, ya. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita masuk di dalam minggu pertama bulan Desember, ya, dan temanya bersyukur karena Kristus datang, ya. Bersyukur Kristus datang. Nah, saya ambil dari Lukas 2 ayat yang ke-10 sampai 11, ya. Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Ya, saya akan bacakan untuk kita semua karena cuma 2 ayat, ya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Amin, ya. Jadi dari sini kita bisa belajar bagaimana kondisi manusia ketika Kristus datang, ya. Ini tercermin dari apa yang dikatakan malaikat. Malaikat berkata, "Jangan takut." Berarti audiensnya pasti sedang takut, gitu, ya. Kalau bu guru di depan kelas terus ngomong, "Jangan rame," berarti muridnya sedang rame pasti, gitu. Petakilan, balang-balangan sandal itu. Ya, sehingga gurunya bilang jangan rame, ya. Bicara tentang jangan takut, memang ini tafsiran mengatakan bahwa malaikat itu tidak seperti yang kita kira, Bapak Ibu. Kita mengiranya malaikat itu kan ganteng, gitu, cantik, punya sayap, wajahnya bersinar terang. Dia kalau kita punya lagu itu, "Engkau seperti malaikat yang jatuh dari surga." Waduh, gitu. Padahal kapan-kapan kita bahas, malaikat itu mengerikan. Di dalam Alkitab selalu digambarkan ketika malaikat datang itu suasananya mengerikan. Sebenarnya bukan mengerikan, tetapi tafsiran mengatakan penuh wibawa. Gitu, ya. Pernah kenal dengan satu guru yang penuh wibawa nggak? Ya, begitu kelas rame, guru ini masuk langsung zing, gitu, ya. Karena apa? Ngeri sekali ini guru, ya. Guru killer, ya. Karena dia punya wibawa, gitu, ya. Jadi ketika guru ini masuk, semua tenang, gitu, ya. Nah, ini bicara tentang wibawanya malaikat. Tapi saya yakin jangan takut ini bukan berbicara gembala yang sedang takut, tetapi lebih secara umum manusia itu sedang takut. Loh, kita ini jujur penuh dengan ketakutan. Ya, tidak usah jauh-jauh, ya. Indeks pertumbuhan penduduk
itu semakin menurun. Kenapa? Kalau ditanya, takut punya anak banyak, betul ya? Kalau 2 orang anaknya cuma 1, kira-kira penduduknya nambah atau kurang? Kurang, ya toh? Nggak percaya tanya Bu Arti sama Pak Bowo. Ya, 2 jadi 1, lama-lama habis loh. Jangan salah ya, di dunia ini paling tidak Jepang itu sudah mengalami penurunan jumlah penduduk. Ya toh? Kira-kira kenapa? Karena mereka tidak mau punya anak. Kenapa tidak mau punya anak? Repot, khawatir, wah biayanya besar. Ya bener sih, biayanya besar ya. Kok nangis ya? Ya betul, tetapi itu mencerminkan bagaimana manusia takut. Cina sebagai negara dengan penduduk terbesar dulu, sekarang sudah disalib sama India. Ya, karena apa? Cina semakin menurun juga. Ya untung Indonesia ini kalau urusan yang satu itu nggak ada takutnya ya. Puji Tuhan Indonesia beranak pinak terus ya. Tapi indeks pertumbuhan Indonesia pun sudah terlihat menurun. Bayangkan zaman ayah saya itu 14 bersaudara. Itu ayah saya. Terus ayah saya punya anak berapa? 4. Lanjut anak-anaknya 1 gitu. Dari sini kita bisa melihat saja bagaimana ini sudah ada penurunan dan ya kembali takut. Bahkan kalau kita melihat kondisi dunia saat ini, ya penuh ketakutan juga. Kemarin ya sudah beberapa hari ini kita melihat bagaimana bencana yang ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Waduh, jujur ngeri karena Metro TV waktu itu melihat dari udara bagaimana kayu yang besar-besar itu menyapu. Waduh, ngeri sekali. Kalau cuman air ya paling kembung ya. Cuman ini masalahnya air itu membawa kayu yang begitu, saya nggak bisa bayangin pada waktu kejadian seperti apa. Ya, Bapak Ibu pasti lihat di TV ya, mengerikan sekali. Dan jangan dikira itu itu kan terjadi di sana. Loh, pada suatu kali bisa jadi itu menimpa kita juga. Maksudnya bencananya. Ya, masih ingat tahun 2004 kalau nggak salah, Jogja gempa. Kalau masih ingat kita sempat kirim bantuan ke sana ya. Wah, saya melihat bagaimana rumah-rumah hancur di daerah Jogja bagian selatan gitu ya sampai ke pantai. Artinya bencana itu masif. Ya, dan itu terjadi tiba-tiba. Jangan dikira saya punya rumah tingkat 2, mobil 3, hidupku aman sejahtera. Itu juga yang dipikirkan teman-teman kita di Sumatera. Tapi dalam waktu sekejap habis. Nggak takut kita? Takut. Jadi artinya manusia ini memang dekat dengan ketakutan. Apalagi sekarang juga dalam kondisi dunia ini lagi tegang antara Cina dengan Jepang. Tahu ya? Jepang ini sedang ngompor-ngompori Cina ya. Dan ada banyak pengamat politik mengatakan ini di belakang layarnya adalah siapa? Mama Rika. Ya, Mama Rika ini memang lagi cari-cari masalah sama Cina gitu ya. Dia pakai tangannya Jepang gitu ya. Ini teori ya, tapi bisa jadi benar ya. Karena ini urusan Taiwan gitu kan. Nah, akhirnya kalau ini jadi pecah, yang perang itu bukan Jepang sama Cina. Karena di balik Jepang ada kekuatan Amerika lawan Cina dan diopo dunia. Betul? Dan jangan dikira perangnya di sana pasti berimbas kepada kita. Anda tahu negara Iran itu punya roket yang bahkan bisa menembus pertahanannya Israel. Beberapa waktu lalu sempat perang, ya kan? Iran sama Israel itu sempat saling memberi dan saling
menerima ya. Wah, luar biasa mereka itu ya. Belum Natalan sudah tuker kado ya. Tapi yang menarik, Iran itu, Teheran sedang siap-siap mengungsi. Kenapa? Krisis air. Bayangin, mereka bisa bikin rudal balistik antar benua, bawa nuklir, bisa. Kalahnya gara-gara air. Ya. Jadi mereka ini mau mengungsikan satu kota, ibu kotanya tuh mau diungsikan. Kenapa? Randu Banyu. Nah, ini berapa juta orang pindah itu ya opo. Wow, banyak orang ketakutan. Dan itulah yang dunia sedang alami. Tidak hanya khawatir tentang hidup ini, orang juga khawatir tentang keselamatannya. Itulah mengapa manusia itu membuat yang namanya agama. Betul ya? Supaya ini jalan menuju keselamatan. Lu termasuk Kristen. Lu Kristen itu agama. Kristen itu bukan dibuat oleh Yesus. Setuju? Kristen itu kumpulan orang yang ngefans sama Kristus, begitu kan? Makanya disebut Kristen. Jadi ini kita nih kumpulan Kristus fans club. Kita ini ngefans sama Kristus, ya. Bukan berarti Tuhan Yesus turun ke dunia untuk menciptakan agama Kristen, bukan. Manusialah yang menciptakan agama, termasuk Kristen. Kenapa? Karena manusia takut. Ada orang-orang yang bahkan takut, aduh, kalau saya meninggal nanti ono sing ngurusi apa ora. Saya ingat pertanyaannya Bu Kasian, ya. Bu Kasian tuh sampai nanya, kayaknya di waktu itu ada Bu Arti juga ya. Pokoknya aku mati, sing ngurusi sopo. Bu Arti bilang, ya tenang aja, kita urusin pasti, kita upacarain. Dia nggak khawatir tentang kematian itu sendiri, tapi dia khawatirnya apa? Kon aku ora ono sing ngurusi piye, aku pirang tahun ora ning gereja, gitu ya. Sehingga pemikiran itu muncul. Artinya apa? Sekali lagi, ketakutan itu melanda manusia. Tetapi yang menarik, malaikat berkata apa? Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Artinya semuanya, yang penting manusia, ini adalah kesukaan besar. Apa? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Menarik, kenapa kok disebut juru selamat? Apa sih artinya juru dan bedanya juru dengan ahli? Ahli itu kan sama, ahli itu kan expert ya. Juru dengan ahli. Juru selamat itu bahasa Yunaninya soter, ya. Soter itu juru selamat. Biasanya soter ini diberikan kepada kaisar. Kaisar Romawi itu disebut soter, ya. Tapi apa itu juru selamat? Juru selamat itu bedanya sama ahli selamat. Rupanya menarik. Juru itu adalah pelaksana, praktek secara teknis, itu juru. Ahli itu secara teori. Ahli matematika, teorinya ngerti gitu. 5 plus loro 7. Tapi kalau praktek 5 roti plus 2 ikan 7. Ora gitu. Ini yang ngerti juru gitu. Ahli masak, oh dia mengerti, oh ini kandungan gizi, kalorinya, suhunya sekian. Tapi nek juru masak, kesini garamnya piro secukupnya. Jadi ladanya berapa secukupnya. Tapi ya digawe terus enak ya. Nah, ahli, mereka akan sekian gram dengan kandungan NaCl, serwat ya toh. Ahli geologi. Nah, itu teorinya toh, teorinya. Tapi kalau juru itu prakteknya, dia melakukan sendiri, nggak nyuruh orang. Maka dari itu menarik sekali, soter ini dikasih terjemahan juru selamat. Artinya apa?
pasti Tuhan sendiri yang menyelamatkan kita. Dia nggak ngesuk, ya, aku ini ahli selamat, nanti juru selamatnya biar Pak Marno aja ya. Ya, saya ini yang di belakang layar, saya ini yang di atas meja, di belakang meja, tapi nanti yang pelaksananya biar Pak Marno, biar Pak Purwoko, ya toh, si disalib biar Pak Budi, itu enggak ya. Tapi yang melakukannya sendiri adalah Allah itu sendiri. Nah, ini adalah kabar sukacita. Kenapa? Di tengah-tengah ketakutan, ini seperti cahaya. Makanya Tuhan bilang apa? Akulah terang dunia. Kalau Anda tersesat di hutan, gelap gulita, maka satu cahaya, ini adalah satu pengharapan. Ini bicara tentang Kristus datangnya. Saya yakin kita semua sudah mengerti lah apa yang Yesus lakukan di dunia ini untuk menebus kita. Kita yang tidak punya harapan, jadi punya pengharapan. Betul? Saya pernah lihat satu, apa itu namanya, eksperimen, ya. Eksperimen ini bicara tentang pengharapan, ya. Tikus dicemplungno air sampai setengah mati. Setengah mati itu berarti belum mati loh ya. Itu 15 menit sudah kecapean. Sebelum mati, tikus ini diambil, dibuat istirahat. Setelah itu cemplungin lagi. Ternyata dia bisa bertahan lebih dari 15 menit. Bukan berarti karena dia sudah olahraga, bukan. Tapi karena dia merasa dulu 15 menit kemudian saya diangkat. Maka dari itu tikus ini terus berenang karena dia punya pengharapan. Kapan aku diangkat ya? Berenang terus, kenapa? Ada pengharapan. Manusia bisa memutuskan mainan pakai tali dengan lehernya. Kenapa? Karena sudah tidak ada pengharapan. Betul ya? Ya. Baru-baru ini ada satu kasus seorang anak yang dibunuh oleh ayah tirinya ya. Terus ayah tirinya dimasukkan ke sel, di dalam sel dia bunuh diri. Kenapa? Sudah tidak ada lagi pengharapan. Ya. Yudas ketika dia sudah menjual Yesus, dapat duit no balik no, terus dia pergi gantung diri. Kenapa? Sudah tidak ada pengharapan. Kita bisa bertahan melalui badai sebesar apapun karena punya pengharapan. Pengharapan itu datang karena Kristus sudah datang. Nah, sekarang bicara bersyukurnya. Terus piye bersyukurnya? Oh, ya ini Pak Pendeta. Ya, bikin pohon terang, pohon Natal. Ya, pokoknya nek Natalan itu kudu mangan-mangan. Ya toh? Beleh babi, ya toh? Wajib. Namanya bersyukur. Nah, ini kita mau mengecek ini. Apakah itu yang bersyukur? Bahkan di beberapa daerah saya tidak mau menjelekkan, tetapi ini memang sudah jadi rahasia umum. Mereka bersyukurnya nggak cuma itu. Semalaman tuak keluar. Ya, tuak itu keluar. Wah, jadi habis ibadah Natal langsung ya cap tikus keluar. Ngapain? Bersyukur kalau ditanya. Itu bersyukur. Lu saya ini kan senang Pak Pendeta, ya kan? Tuhan Yesus datang, ya kan? Jadi ya, kami mengucap syukur. Lah pertanyaannya, apa betul begitu caranya mengucap syukur? Nah itu tuh, yuk kita lihat bagaimana sih cara mengucap syukur. Kalau Kristus datang, saya yakin kita semua sudah memahaminya. Nah, coba kita buka di Mazmur 100 ayat 1 sampai 4. Mazmur 100 ayat 1 sampai 4 mengatakan demikian. Mazmur untuk korban syukur. Udah jelas ya. Ini jadi konteksnya adalah untuk mengucap syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita.
Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ini jelas berbicara tentang beribadah, masuk ke rumah Tuhan. Jadi pagi ini Anda datang ke gereja, ingat konteksnya mengucap syukur. Maaf ya, gua jadi orang kerungu belas. Ya, saya mau khotbah panjang lebar atau pendek, gua jadi denger enggak? Enggak. Terus ngapain datang nih Pak Pendeta? Ya, ngapain datang Pak Pendeta? Karena beliau mau mengucap, ngerti ya? Saya pernah cerita tuh, saya tuh ada di luar Indonesia, di Jepang hari Minggu. Saya pengen ke gereja, teman-teman yang lain harus rasanya gereja. Oke orang ngerti? Bahasane percuma. Itu gue ngerti ini mau Doraemon biar Doyaki gitu. Oh bahasa Jepang ngerti mau Honda, Suzuki, Yamaha. Ya ngapain ke gereja? Orang paham orang gitu. Tapi saya ngotot mosok sih saya ngajari jemaat minggu ke gereja, kok saya minggu malah enggak ke gereja. Saya cari gereja sampai saya datang ke satu gereja, bener pujiannya bahasa Jepang, khotbahnya bahasa Jepang, Alkitabnya dibuka bahasa Jepang. Wis ora iso mudeng blas, ya toh? Nyanyi ya ndak bisa, dengerin firman ya apa ngomongnya ya toh. Tapi yang menarik ada satu lagu yang menguatkan saya. Tapi intinya apa? Ayo kita berjalan ke rumah Tuhan dengan satu cara pandang, mengucap syukur. Ya toh? Ini hari Minggu, saya mau datang ke rumah Tuhan. Bukan terus ya speaker, tahu tugas gitu. Masa tugas tidak datang. Lah terus siapa nanti yang tugas? Bukan itu. Tapi Anda mau datang ke tempat ini karena Anda mau mengucap syukur. Ini firman Tuhan bilang. Maka dari itu Natal, ayo mengucap syukur. Bukan bicara tentang kita harus siapin makan. Oh yang namanya Natalan tuh harus makan. Betul Bu Arti? Oh, guyu tok ya. Ngomong ora yo piye, ngomong iya yo piye. Ya, loh firman Tuhan bilang datang ke rumah Tuhan bersorak-sorai, datang dengan sukacita. Ini mengucap syukur. Ada yang pagi ini datang dengan cemberut? Ada? Wah enggak, kalau saya lihat semuanya ceria. Puji Tuhan. Kenapa? Kita mau datang untuk mengucap syukur. Jadi mengucap syukur, datang ke rumah Tuhan dengan sorak-sorai, dengan sukacita. Yang kedua, Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur. Jelas korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi yang kedua, bagaimana kita mengucap syukur? Jagalah. Kadang-kadang saya ini kritik yang membangun itu anak-anak muda. Anak-anak muda itu kadang-kadang biar terlihat keren, mereka bicaranya digaul-gaulin. Ya, saya kemarin ngobrol sama satu hamba Tuhan, ya dia sedang duduk makan sampai harus pindah. Kenapa? Yang di sebelahnya itu ada anak muda sedang ngobrol dan semua kata-katanya di belakangnya dikasih tambahan anjir gitu.
gue baru data anjir gitu. Kemarin gue ketemu anjir. Ini anjirnya banyak banget gitu. Kelihatannya kayak sok gaul gitu. Betul ya? Apa kayak gitu gaul? Oh, semuanya jadi anjing itu gimana maksudnya? Ya, temennya jadi anjing, ketemu bapaknya jadi anjing, ketemu gurunya jadi anjing loh, anjing semua. Nah, terus anjing jadi apa? Jadi banyak, itu semua jadi anjing. Kadang-kadang kita lupa ngerem perkataan, gitu. Sok-sokan gaul sehingga, aduh. Tapi Pak Pendeta nggak ngerti ini kan Gen Z, Gen Alpha, itu generasi Alpha. Sekarang ada lagi generasi Beta. Astaga, kan anaknya Aldo nih ya si Abisa ini generasi Beta, ya kan? Aduh, ya kan? Kadang-kadang ngomongnya begitu, tapi kalau menurut saya enggak lah. Dari dulu sampai sekarang saya melihat orang-orang besar ngomongnya itu teratur, betul? Walaupun dia masih muda. Salah satu contohnya saya mendengar pidatonya wali kota New York ya, yang terpilih kemudian heboh di Indonesia ya. Lupa saya namanya ya. Dia kan imigran juga ya, Muslim Syiah ya. Kemudian dia terpilih jadi wali kota. Ya ngomongnya juga enggak WhatsApp anjir, enggak juga ya, walaupun anak muda ya kan. Artinya apa ya, ngomongnya ya sopan gitu kan. Saya yakin ya itu yang baik. Nah, kenapa kamu gaul-gaulan pakai kata-kata yang enggak jelas begitu? Betul nggak? Ayolah hati-hati dalam bicara ya. Tapi nggak sengaja Pak Pendeta. Loh, nggak sengaja itu karena sudah jadi kebiasaan. Betul ya? Ya, itu jadi kebiasaan, makanya nggak sengaja ngomong begitu ya. Kayak orang Batak itu kan kalau ngomong ada bahnya itu. Ya, itu mungkin nggak sengaja, tapi itu sudah kebiasaan. Yo rapopo, orang rugine nek iku ya toh. Tapi kalau yang bahasa-bahasa jelek itu loh, ayo mau dihilangin lah. Ya. Ayo mulut kita memuliakan namanya. Ya. Mulut kita memuliakan nama. Ini bentuk ucapan syukur. Jadi yang pertama datang beribadah, yang kedua memuliakan namanya. Tidak hanya ketika ada di gereja, tapi di luar gereja pun Anda memuliakan namanya. Ya, ngomong yang sopan. Ya, saya tuh senang dengan bahasa Jawa walaupun tidak bisa bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa itu kan aturannya rumit, tapi dari situ kita bisa melihat apa? Tata bicara yang teratur. Betul. Kalau bahasa halus itu tidak bisa kita pakai untuk diri kita sendiri. Betul ya? Itu bahasa Jawa loh. Ya. Aku badhe siram, salah ya Pak ya. Salah ngawur gitu. ya siram itu buat orang lain yang dihormati loh. Ini menarik loh. Kelihatannya ini sudah ratusan tahun yang lalu, tapi dari situ kita bisa melihat budaya kita sudah mengajarkan untuk menata mulut kita. Lisan kita harus ditata. Nah, wong dunia saja mengajarkan begitu kok kita malah jauh dari itu. Tuhan juga mengatakan, kalau kau mau mengucap syukur, ucapkan yang baik dari mulut kita. Muliakan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, Imamat 7 ayat 12. Bagaimana kita mengucap syukur? Imamat 7 ayat 12. Jikalau ia mempersembahkannya untuk memberi syukur. Jelas nih konteksnya, memberi syukur, ucapan syukur. Haruslah beserta korban syukur. Itu dipersembahkannya roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi, yang dioles dengan minyak, serta roti bundar dari tepung yang terbaik, yang teraduk, yang diolah dengan minyak. Oh, berarti kalau mengucap syukur harus bawa roti
Roti apa nih? Roti Swiss, Virgin, ya, Bonder, bukan, ya toh? Dalam konteks ini saya mau berbicara apa? Mengucap syukur itu bisa juga dengan harta kita. Zaman itu harta itu apa? Roti mau mui. Kalau diterusin itu ada juga korban syukur yang kambing, domba, betul ya? Itu bicara apa? Harta. Zaman itu hartanya begitu, bukan sahamnya Febri gitu, bukan ya. Ya zaman sekarang itu hartanya Febri saham atau obligasi dan sebagainya ya. Tapi zaman itu enggak. Zaman itu yang jadi harta ya roti, daging, ternak, itu hartanya. Itu yang dibawa ke rumah Tuhan. Jadi bicara tentang mengucap syukur itu juga bicara fulus. Siapa di sini yang punya suami yang katakan, gitu. Kalau Mas Aldo ini tiap hari ngomong I love you kepada Mbak Endah, tapi rak tau ngek duit nih. Keren katanya ya. Saya kira bukan permasalahannya, bukan masalah oh berarti cewek itu matre, bukan itu. Tetapi kalau suami punya uang dan engkau tidak dikasih padahal engkau butuh, kira-kira suamimu sayang tidak sama kamu? Simpel aja gitu. Kecuali kalau memang suaminya tidak punya uang, itu beda cerita loh ya. Saya tidak berkata bahwa lu istri-istri harus matre, pokoknya ini orang kayak duit bojomu perengat permut setiap hari, tidak. Tapi kalau memang suamimu punya uang, ada uang dan dia tidak berikan, ya itu dipertanyakan. Betul ya? Dipertanyakan. Pak Parjo kalau punya uang 1 triliun Pak, ini contoh, ini kan cuma berandai-andai gitu. Ya, punya 1 triliun ya Pak, gitu. 1 miliar mah kecil, 1 triliun itu kalau dibeliin bakso udah berapa mangkok gitu. Itu kira-kira biji dikasih berapa Pak? Wah, mantap ya, luar biasa nih kawan saya. 1 triliun semua kasihkan biji gitu. Langsung pingsan biji. Dapat 1 triliun ya. Artinya uang itu hanya memperbesar apa yang ada di hati kita. Kalau mau mengasihi, maka mudahnya adalah engkau memberi. Setuju? Ya? Kalau kau mengasihi, engkau memberi. Belum tentu memberi itu mengasihi loh ya. Saya ulangi ya, memberi belum tentu mengasihi. Tapi mengasihi pasti memberi. Memberi apa? Yang kita punya. Memberi apa? Yang dibutuhkan olehnya. Betul kan? Kalau seorang ayah lihat anaknya popok habis, dibeliin apa Mas Aldo? Kalau habis saya popoknya habis. PS5 Pak Pendeta. Oh lah sentet. Anakmu perlu popok, botu kono PS5. Loh, PS5 lebih mahal loh harganya. Setuju. Cuman perlu gak anakmu? Enggak, lah ngapain kurang kerjaan? Betul ya? Jadi berilah sesuai apa yang kamu punya dan sesuai apa yang diperlukan. Ini berbicara apa? Mengucap syukur kepada Allah. Allah apa sih yang diperlukan dalam proyek beribadah, proyek berkomunitas sebagai gereja? Memang perjanjian lama mengatakan ada yang namanya perpuluhan. Ada tahu perpuluhan buat apa? Supaya Pak Samuel bisa beli mobil baru. Haleluya ya. Andai begitu ya. Enggak kayak. Enggak lah ya. Semua itu dikelola sama tim majelis. Bapak Ibu bisa lihat, oh untuk apa, perpuluhan masuk berapa, buat bayar listrik dan lain sebagainya. Betul ya? Artinya ya komunitas kita perlu dana. Gitu. Terus wah enggak lah.
Saya ini mengasihi gereja. Tiap hari tak kirim mendoan 100. Tiap hari loh berarti tak kirim ke gereja mendoan 100 potong. Cocok? Cocok. Bisa-bisa saya kolesterol. Banyakan mendoan. Loh kenapa itu salah? Loh gereja tidak butuh mendoan gitu. Tapi misal nih. Besok Natalan kita mau makan-makan nih. Terus Mbak Arif bilang, wah Pak Pendeta makan-makan nanti lauknya dari saya. Boleh? Boleh, kenapa? Lo memang perlu. Wah, tiap hari mendoan 100 buat apa? Ya, oh besok hari Minggu tanggal 21 ya. Ada Natal JKK. Betul apa betul? Betul ya? Nah itu ada di depan nanti kalau mau lihat jadwalnya ya. Wah ada Natal JKK. Berapa sih murid-murid JKK? Oh ada 30 anak. Oh saya punya kado buat 30 anak. Tak beliin krayon. Loh kan namanya sekolah minggu. Tak bagiin setiap anak 1. Boleh? Boleh, cocok itu. Setuju ya? Paham maksudnya ya? Jadi memberi boleh, tapi harus dilihat dulu kita punya enggak. Yang kedua apa? Butuh enggak? Ya kan? Anak-anak butuhnya apa? Oh, anak-anak kita butuhnya krayon buat gambar. Karena sekolah minggu kadang-kadang ada gambar mewarnai Tuhan Yesus lah, mewarnai Daniel sama singa-singanya lah, ya kan? Nah ini perlu, boleh, ya kan? Tapi intinya, ayo kita memberikan apa yang kita punya. Bukan hanya bicara datang ke gereja, bukan hanya bicara memperkatakan, memuliakan Tuhan, tetapi juga dengan uang kita. Apa yang Anda punya. Loh saya terlalu yakin kok Anda semua punya. Ya, ini tak kasih bocoran ya, mumpung orangnya tidak ada, gitu. Istri saya maksudnya. Ya, karena kemarin Seva itu baru divaksin ya, jadi malam itu, ngeri ya, jadi sampai ini masih tidur. Saya bilang udah biarin tidur aja ya, nanti sore aja ibadahnya ya. Jadi di atas masih ngurusin Seva, kayaknya belum bangun juga ya. Tapi satu perkataan yang menurut saya menarik, kita bisa bercermin gitu ya. Iran itu kan anaknya gembala juga ya. Gerejanya di satu dusun namanya Motoling ya. Dan di situ gerejanya cukup sederhana dan maaf ya, jemaatnya 30 orang, jauh lebih kecil dari gereja kita. Tapi Iran sempat ngomong begini, ya memang budayanya berbeda ya, tapi dia bilang, wah kalau di Motoling setiap ibadah pasti makan-makan, habis ibadah tuh selalu makan-makan. Natalan, makan besar ya. Babi, ular, tikus, loh kan ya makanan mereka gitu kan ya. Tidak mungkin ada onde-onde ya di sana ya, orangnya mendoan orang ono itu. Saya ke sana aja, saya bilang saya sukanya tempe ya, mereka bingung kok suka tempe. Tempe makanan apa itu ya? Ya, di sana pesta. Tapi yang menarik dia bilang, padahal jemaatnya papahnya, maaf, jauh lebih sederhana dari kita loh. Kok bisa? Mereka perjamuan kasih. Ya. Yes, pokoknya apa sih ngono ning dapur digawa. Ya, ono sego ya digawa sego. Tadi malam baru berburu ular ya, ularnya dimasak, paginya dibawa ke gereja. Ya. Oh nggak ada lauk ya, ada anjing lewat ya selesai. Ya. tapi dari situ saya kembali berpikir, ya benar juga ya. Loh saya kan pernah ke tempatnya dia, jadi saya tahu dengan mata kepala sendiri bagaimana jemaat di tempat papanya, ya. Oh ya benar juga ya. Dan Iren membandingkannya dengan kita, gitu ya. Rodo isin juga aku ya.
Jumatnya papa kan jauh lebih baik ekonominya gitu ya, bener juga. Kenapa kita nggak bisa memberi yang terbaik buat Tuhan? Setuju? Ayo, loh ini sebentar lagi ada Natal loh. Kebutuhan panitia untuk Natal sudah keluar loh. Ya ayo kita bergotong royong. Apa yang kamu punya bawa ke gereja. Saya lagi selama gereja membutuhkan. Pak Pendeta aku dunia garam gitu. Ya enggak lah ya. Tapi ayo kita bersatu padu mengucap syukur dengan cara apa? Ya apa yang kita punya. Saya nggak berkata bahwa kalau kamu nggak urun 1 juta kamu nggak sayang Tuhan, bukan. Tapi kalau Anda punya 1 miliar terus nguruni 1.000 ini jenenge ra niat. Betul? Tapi apa yang kita punya, ayo bawa ke rumah Tuhan. Supaya apa? Supaya ini jadi bentuk ucapan syukur. Ya, saya senang beberapa kepanitiaan selalu buka, siapa yang mau isi, ya, wah ini doa 10 hari, ya kita buka puasa. Oh hari pertama Putri, ya, hari kedua Pak Joko, gitu ya. Saya senang, ya. Kenapa? Itu bentuk ucapan syukur kalian, betul. Dan itulah yang membedakan ajaran Kristus dengan ajaran yang lain. Loh, saya sudah membandingkan, bukan terus banding-banding, no, tapi memang berbeda. Bedanya apa? Di sini. Yang lain berbuat untuk mendapatkan. Betul? Oh, saya mau berbuat baik, saya mau sedekah, saya mau memberikan ini itu, saya mau bantu panti asuhan. Kenapa? Wah, ini supaya saya dapat poin banyak. Oh, saya mau begini begitu, saya mau berbuat baik, saya mau selalu memperkatakan yang indah. Supaya apa? Oh, supaya nanti ketika saya lahir kembali, saya jadi lebih baik. Ya, kalau sekarang jadi karyawan, meninggal, lahir lagi jadi bos. Nah gitu tuh. Ya, semakin baik, ya. Berarti kita melakukan supaya dapat. Tapi perbedaan yang jelas di dalam konteks Kristen, kita mengucap syukur karena Yesus sudah datang, sudah mati, sudah bangkit, dan sudah menebus dosa kita. Makanya kita melakukan yang terbaik. Habis perpuluhan diberkati Tuhan, puji Tuhan. Habis perpuluhan tidak diberkati Tuhan, oh haleluya. Jangan dikira, oh saya tak perpuluhan biar naik pangkat. Orang ya, Anda memberi karena Anda sudah lebih dulu menerima. Menerima apa? Keselamatan, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Ya wis, itu inti dari kekristenan, mengucap syukur. Pelayanan biar apa? Ya ora biar apa-apa. Karena Tuhan sudah baik, maka saya mau melayani. Ya, makanya ada lagunya. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepada. Jadi kita melayani karena Tuhan sudah. Kita mengasihi karena Tuhan sudah. Kita mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan kepada kita. Itulah mengapa ayo kita mengucap syukur. Datang ke gereja, perkatakan yang baik, dan jangan lupa persembahkan apa yang kau punya untuk kemuliaan Tuhan. Amin.